Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Iblis akan terus melakukan pekerjaannya sampai hari kiamat tiba. Mereka menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dia akan berusaha dari segala sisi. Namun tahukah kamu ada sisi yang tak bisa dimasuki oleh iblis? Mengapa bagian tubuh itu tak bisa ditembus iblis? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri dari iblis? Apa sajakah bisikan yang bisa mereka bisikan untuk menggoda manusia? Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Perut tak bisa dimasuki iblis. Saat Nabi Adam alaihi salam diciptakan, bagian hatinya tak bisa dimasuki oleh iblis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa saat Nabi Adam alaihi salam masih berbentuk bongkahan tanah, iblis lewat dan mengetuk perut Nabi Adam alaihi salam dengan jari. Bekas ketukan tersebut pun menjadi pusar pada perut Nabi Adam. Iblis mengetuk perut manusia pertama itu karena ia ingin mengetahui ciptaan Allah itu memiliki lubang atau buntu. Saat mengetahui bahwa ada lubang, iblis pun melihatnya sebagai celah. Iblis lalu masuk ke dalam perut Nabi Adam. Makhluk yang dilaknat itu pun kemudian menyusuri sendi luar anggota tubuh hingga otot-otot Nabi Adam. Namun bagian hati tak dapat iblis masuki. Oleh karena itu iblis hanya berjalan di tempat aliran darah. Hal ini sejalan dengan hadis sahih dari Safiyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan berjalan di tubuh anak Adam di tempat peredaran darahnya, namun godaannya tak pernah berhenti kepada manusia. Hal ini agar mereka memiliki teman di neraka. Zikir menjauhkan dari iblis. Dalam kitab Majmu' Fatawa dijelaskan bahwa setan mengetahui hati seorang hamba tatkala berzikir kepada Allah atau sedang lalai. Ketika lalai, hati mereka akan merasa was-was. Setan juga tahu keinginan syahwat seorang hamba, sehingga mereka akan memperindahnya. Oleh karena itu manusia seharusnya senantiasa berzikir agar terhindar dari bisikan setan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada bisikan setan saat terjaga, saat berzikir dan ketika sholat. Mengenai bisikan itu ada 5 pendapat tentang hal itu. Pertama, bisikan itu akan berhenti ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ketika seorang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, niscaya setan akan mengendap-endap. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kedua, bisikan setan sebenarnya tidak hilap, bisikan itu tak lagi memberikan pengaruh. Hal ini pengaruhi saat sedang berzikir hati akan tersekat dari bisikan tersebut. Ketiga, bisikan yang dibangkitkan oleh iblis tak akan lenyap, namun terdengar senyap seperti suara dari kejauhan. Namun kadang-kadang muncul kembali. Kelima, bisikan dan zikir berjalan beriringan tanpa pernah putus dalam hati. Hal ini ibaratkan dengan 2 orang yang kadang melihat 2 bentuk dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap hamba pasti memiliki 2 pasang mata, yakni sepasang mata di kepalanya yang bisa ia gunakan untuk melihat urusan dunianya, dan sepasang mata di hatinya yang bisa ia gunakan untuk melihat urusan agamanya. Hadis riwayat Abu Mansur. Jenis bisikan setan. Bisikan dari setan itu ada banyak jenisnya. Pertama, bisikan yang benar. Mereka kadang-kadang membisikkan sesuatu yang terasa benar, namun hal itu digunakan untuk menipu. Misalnya yang berbisik di hati seseorang, jangan bersenang-senang dari segala kesenangan, usia itu panjang dan harus bersabar terhadap godaan nafsu syahwat, sepanjang hidup itu sungguh-sungguh berat. Namun menurut Imam Ghazali harusnya kita berkata kepada diri sendiri, bersabar dari hawa nafsu syahwat itu memang berat. Tetapi bersabar dari siksa api neraka jauh lebih berat lagi. Oleh karena itu kita harus mampu menguatkan iman dan keyakinan bahwa janji Allah tentang pahala dan siksa neraka itu benar adanya. Dengan seperti itu setan akan menjauh dari hati kita. Kedua, bisikan bisa muncul karena syahwat. Perihal ini iblis pernah memberitahukan kepada Nabi Musa. Iblis berkata, jauhilah duduk-duduk dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab akulah yang menjadi suruhan perempuan itu kepadamu, dan suruhanmu kepada perempuan tadi. Aku senantiasa berbuat demikian sampai engkau dapat saya fitnah dengan wanita itu, dan saya memfitnah wanita itu dengan engkau.
Ketiga, bisikan ketika sholat, namun ketika kembali mengingat Allah akan hilang. Kembali lagi kemudian lenyap lagi. Sahabat beriman itulah bagian tubuh yang tak dapat dimasuki oleh iblis. Namun bisikan-bisikan mereka tak akan pernah berhenti, hingga hari kiamat dan misinya berhasil. Sebagai hamba yang beriman hendaklah kita selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah sudah memperingatkan untuk tidak mengikuti jalan yang sesat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian, secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.